Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bertemu kembali dengan kelas digital marketing. Pada kesempatan malam ini, kita akan masuk ke unit chapter 4 dengan topik, dengan tema yaitu digital customer. Jadi di chapter ini kita akan melihat kepada apa yang terdapat di dalam mindset dari customer. Kita akan mengeksplor mengenai issues yang mereka hadapi, worries yang mereka hadapi, fears yang mereka hadapi, phobies, ya, dan motivator-motivator lainnya yang dalam mereka going online. Dan bagaimana kita selaku marketers dapat merespon kepada perilaku-perilaku tersebut. Kita akan bagaimana kita mengembangkan on-site behavior, bagaimana online buying process, dan berbagai variabel yang mempengaruhi mereka. Dan bagaimana kita bisa keep an eye kepada digital customer. Topik kita pada hari ini bercita-cita, objektif yang saya harapkan dari pertemuan ini Anda bisa memahami mengenai online customer dan bagaimana Anda memahami kepada para nasabah online, pelanggan online, dan bagaimana buying behavior mereka, serta bagaimana mereka berbeda dari offline customer. Kemudian Anda bisa memahami mengenai issues terkait dengan online customer, ya, dan Anda bisa mengarahkan digital customer melalui mental stages, online mental stages. Topik kita akan terkait dengan introduction, motivation, expectation dari online customer, fears and phobies dari online customer, bagaimana mereka memproses informasi, kemudian bagaimana online bisa mendapatkan relationship dan loyalty dari online customer, kemudian bagaimana communication and social network, customer profile, bagaimana kita reaching kepada online customer, dan post literate customer. Baik, kita mulai dengan introduction kepada digital customer. Jadi konsepnya begini. All customer is differ. And all customer changes. All customer is differ. Dan all customer changes. Dulu dia ada di posisinya di sini, sekarang dia sudah berubah ke bawah, misalkan. Dulu dia di segmen fashion lover, sekarang dia sudah pindah ke cluster electronic savvy. Ya. So online customer are changing. Jadi kita perlu menerapkan mikroskop kepada buyer kita. Mikroskop ini adalah berupa clustering model. Ya. Karena mereka itu visually driven, multitasking, ya, dan shrinking attention spans. Jadi inilah yang menjadi driver
bagi perubahan changes dari cluster, segmen dari customer. Jadi kita harus selalu rutin melakukan evaluasi kepada segmentasi dari customer. Tahun lalu, Pak Rinto, dia fashion lover. Sekarang dia udah berubah jadi automotive lover. Pak Septiadi dulu automotive lover. Sekarang sudah berubah menjadi food lover, restoran lover. Online customer are changing. They are different and they are also changing. Kemudian, customer will not tolerate bad services. Surveys menunjukkan, ya, selama dalam 10 tahun terakhir, kalau sebuah brand broke their promise, they will shout back. Mereka, di mana mereka teriak? Mereka teriak di Twitter, mereka teriak di Facebook, mereka teriak di Instagram. Ya. Dan kita bisa melihat dari Instagram apa yang menjadi RStudio. Jadi, kalau kita bisa melihat dari Instagram atau Twitter, dari Twitter kita bisa melihat apa yang menjadi services yang mereka tidak terima dari yang kita berikan. Ya. Kemudian, customers have been abused by the business. They will gladly accept any offer from the competitor. Jadi sekarang nggak bisa kita bilang bahwasanya customer itu dia kalau mereka merasa disappoint terhadap service kita, mereka will gladly changes. Mereka still fashion lover, tapi dari Zara mereka pindah ke merchant lain. Mereka pindah ke H&M. Mereka pindah ke Uniqlo. Mereka pindah ke dan sebagainya. And customer kemudian juga memiliki unlock control yang merupakan impact dari UCG. Dengan UCG itu disebut dengan user generated content. User generated content. Sekarang kita lihat di TikTok bagaimana user generated content. Konten-konten di TikTok terkait dengan brand orang ya, brand Anda. Brand kita diketawain atau brand kita dipuji. Sekarang perusahaan nggak perlu lagi bikin konten. Ya. Sudah nggak zaman sekarang perusahaan bikin konten. Sekarang zamannya adalah user generated content. Konten-konten yang di-generate oleh para user. Ya, makanya muncullah Reels, TikTok, ya. Bahkan Instagram pun juga membuat user generated content. Sekarang saya lagi pakai baju lagi pakai baju naik gunung. Saya tag tuh di bawahnya Eiger misalkan. Ini bukan endorse ya. Saya klik gini, Eiger. Itu sudah menjadi user generated content. Karena video yang saya upload di YouTube itu saya kasih atau di Instagram itu saya kasih hashtag Eiger, Deuter, Colombia. Nah, itu disebut dengan user generated content. Sehingga kalau kita mau mencari konten tentang Eiger, nggak perlu cari ke Eiger. Cukup kasih hashtag di Instagram, muncul tuh semua konten-konten yang mendapatkan hashtag Eiger sebagai user generated content. Kemudian saat ini kita perlu think globally but act locally. Digital customer, ya. Kita sebagai marketer need to adopt ya brand kita untuk bisa suit kepada localized audience.
Di KFC di Amerika mana ada jual nasi. Tetapi di Indonesia mereka jual pakai nasi loh. Jadi ada think globally gitu, but act locally. Nah, kepada digital business ya kita misalkan kalau kita misalkan di Indonesia, Anda buka websitenya perusahaan A gitu ya, tiba-tiba ada tulisannya begini, LGBT friendly. Itu bisa bubar, gak jadi project di Indonesia. Di dalam digital customer, mereka ada new currencies di situ, yaitu ada time, trust, dan privacy. Time. Apakah produk Anda bisa serve anytime? 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu. Ya. Apakah produk Anda bisa meningkatkan stickiness mereka? Stickiness. Berapa durasi mereka berkunjung ke web Anda? Anda ketika bikin website, berapa durasi pengunjung? Berapa waktu yang bisa mereka spend di tempat Anda? Stickiness-nya. 1 menit, 10 detik, 5 detik. So, itu menjadi new currencies. Apakah konten Anda membuat mereka tertarik, ya, sehingga mereka spending their time in your website? Kemudian trust, sejauh mana mereka mempercayai Anda, bahwasanya data yang mereka input tidak akan dijual, email yang Anda tulis tidak bakalan dijual untuk email blasting dan sebagainya. Kemudian privacy, data-data mereka itu aman dengan Anda. Ya. Ataupun trust itu, apakah produk yang Anda jual memang betul-betul terpercaya. Jadi ada 3 currencies yang dimiliki oleh customer saat ini. Ada mata uang, time, trust, dan privacy. The customer value these 3 currencies very much. Nah, di dalam customer itu sendiri, bagaimana Anda menentukan mana yang good customer, mana yang bad customer? Ya. How do you know good customer and bad customer? Karena ideal customer are worth more than you think. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Anda melihat customer, dari mana Anda tahu dia good atau bad? Dari mana Anda tahu? Ada yang bisa jawab? How do you know this customer is good, this customer is bad? How do you know that? Bagaimana Anda tahu cowok yang lagi deketin Anda itu good or bad? Anda tahu dari mana? Jadi, Yes. Dari reviewnya Pak, review itu Pak dari customer ke web tersebut, terus juga pembelian yang dilakukan. Oke. Dari review. Reviewnya dia. Oke. Terus? Terus berapa banyak sih transaksi yang dilakukan Pak? Kan itu loyal atau enggak kan bisa kelihatan dari situ. Oke. Silakan Pak yang lainnya. Pak Rinto? yes Pak. Before I answering Pak Jerry question Pak, is it different Pak about how do you know good and bad customer profile? With the question is how do you know you engage your customer? Ulang lagi. Itu sama apa beda ya? Ulang lagi. Bapak kan tadi nanyakan bagaimana kalian tahu itu good atau jelek customer itu dengan pertanyaan apakah bagaimana kamu mengetahui kamu bisa mengengage customer gitu loh. Itu pertanyaannya sama atau berbeda ya Pak? Ya, Karena tadi saya
sama ya Pak. Good, Karena ternyata good itu bisa saja engage. Yang good itu yang engage, yang tidak good yang tidak engage kan. Atau good itu yang loyal, atau yang tidak good itu yang nggak loyal. So it can be engage, it can be buying your product, it can be loyal. So but how do you know? Jadi ada pergeseran ya Pak, sebelum menjawab pertanyaan Bapak. Jadi ada pergeseran dari konvensional marketing dengan digital marketing. Sepengetahuan ini mohon dikoreksi ya Pak. Juga dari leluhur itu kan pedagang gitu ya Pak. Jadi Rinto, lu orang kata gitu, lu orang yang customer yang maksudnya pelanggan yang misalnya yang udah jadi langganan kita tuh kalau yang datang istilahnya yang beli barang lu gitu loh. Kalau cuma lihat-lihat pegang-pegang tuh enggak. Nah ternyata dari yang tadi yang Bapak bilang about 3 tadi time trust and privacy, ternyata di digital marketing orang melihat di web kita aja itu udah menunjukkan bahwa dia engage yang pertama. Terus orang yang meluangkan waktunya lebih banyak terhadap web kita itu juga udah termasuk engage. Berarti ada tambahan 2 lagi di samping orang itu juga membeli produk kita dan orang itu juga memberikan testimoni bahwa produk kita lebih baik dengan produk orang lain. Jadi begitu ya Pak, udah ada pergeseran ke situ ya Pak. Koreksi ya Pak kalau salah Pak. Bisa seperti itu. Tetapi maksud saya adalah di dalam digital marketing, you don't see people kan? How do you know that? Okay, let me explain. Jadi, good or bad? Ini akan Anda gunakan secara umum. Untuk tesis Anda juga bisa. Good or bad? Itu 1 dan 0. Oke. Kita katakan orang itu good, katakan orang itu bad ketika dia melewati yang disebut dengan threshold. Kalau dia misalkan 1.0 itu good, 0 itu bad, maka di atas 0,8 maka dia disebut dengan good. Di bawah 0,8 maka dia bad. Ini disebut dengan threshold. Ya. Anda akan bicara dengan otomasi di sini. Kita akan bicara dengan otomasi. Untuk mengetahui, kalau kita gunakan secara, kalau kita membuat model, kita kemarin sudah bicara modeling menggunakan K-means ya. Hari ini kita bicara lagi topik model lagi terkait good and bad menggunakan yang disebut dengan sigmoid. Kalau regresi biasa, dia bentuknya begini, tak terhingga. Tapi kalau kita bicara 1 sampai dengan 0 untuk mengetahui seseorang itu good or bad, maka itu disebut dengan sigmoid curve. 1 dan 0. Disebut dengan S, sigmoid curve. Variabelnya apa? Bisa yang tadi kita bahas, bisa time, trust, privacy, bisa 6C, dan lain sebagainya. You can name anything. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau di dalam regresi, ya, Y sama dengan konstanta plus BX. Itu rumusnya. Kalau regresi. Kalau di good and bad, ini kita menggunakan binary logistic regression. Ya. Maka rumusnya adalah Y per 1 minus Y sama dengan konstanta plus BX plus bla bla bla. Sehingga nilai Y sama dengan 1 plus eksponensial pangkat dari minus C plus bla bla bla. C plus beta X bla bla bla. Apabila nilai Y mendekat misalkan 0,9 maka dia good. Bila nilai Y 0,5 maka dia bad. So how do you know the customer is good or bad? Menggunakan yang disebut dengan binary logistic regression.
Good apabila dia buy your product. Bad dia tidak buy. Purchase decision. Ketika Anda bikin tesis untuk purchasing decision di dalam marketing, apa yang akan Anda gunakan? Karena datanya berupa data binary, 1 dan 0. Maka Anda menggunakan binary logistic regression. Kalau Anda ingin memprediksi harga barangnya, Anda menggunakan regresi. Harga barangnya bisa tinggi terus kan, bertambah terus, regresi. Tetapi kalau Anda ingin mengetahui dia apakah dia good banget atau bad banget, jadi kalau Anda nanti di dalam tesis Anda ingin membuat dia secara Likert good banget, jadi 5, 4, 3, 2, 1 ya, 5, 4, 3, 2, 1, itu Anda menggunakan multinomial logistic regression. Jadi di dalam multinomial itu ada 5 kan? Setiap 5 itu maka dia akan mendapatkan Y-nya sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkat minus C plus beta X1. Yang 4 Y-nya juga dapat juga berbeda, tetapi dengan persamaan yang berbeda. Yang ketiga juga. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Manakah yang menjadi minat beli? Atau seberapa baguskah customer kalau yang Y tertingginya adalah ini Y ya. Ini Y, ini Y. Y1, Y2, Y3, Y5, Y4, Y3. Kalau yang tertinggi adalah Y5, maka dia very good customer. Kalau 1, very bad customer. Jadi, karena di dalam digital marketing, we are not dealing with people. We are dealing with what we call device. IP address. Jadi, engine yang kita miliki akan menghitung Pak Rinto ini dia good customer atau bad customer berdasarkan hasil dari Recording in progress. binary logistic regression. Kita akan tahu Pak Rinto good dari hasil binary-nya. Atau dia good banget dari hasil multinomial logistic regression-nya. Ketika dia skornya tinggi, maka nanti programatik. Nah, nanti akan ada programatik, dia akan kejar Pak Rinto ke ujung website manapun sampai Pak Rinto beli dia punya produk. Itu nanti disebut dengan programatik. Ya. Ada marketing yang disebut dengan programatik. Jadi dia akan kejar IP-nya Pak Rinto sampai ke ujung bumi. Sampai Pak Rinto menyerah dan membeli produknya. Dia dogfight sama Pak Rinto. Pak Rinto pindah ke web yang lain, dikejar lagi. Karena Likertnya 5 nih Pak Rinto nih. Bagus banget. Duitnya banyak banget gitu. Atau ini Pak Rinto nih udah time-nya udah lama banget nih. Oh, time-nya ini kan time ya, misalkan Y sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkat minus konstanta plus 0,3 dikali time plus 0,4 dikali trust plus 0,5 dikali privacy. Ternyata Y-nya Pak Rinto adalah 0,9. Wah, ini good customer nih. Secara time dia Pak Rinto 10 menit di websitenya. Secara trust Pak Rinto udah berkali-kali ngelihat websitenya, udah berkali-kali belanja. Secara privacy Pak Rinto udah oke juga. Maka good, Pak Rinto good. Kalau Y-nya 0,1 maka dia bad. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Araso. Iya Pak. Jadi dari tahu good and bad customer itu makanya si production tuh ngejar ya Pak. Misalnya kita sering buka nih websitenya Adidas ya. Adidas. Dia ngejar terus tuh Pak di Instagram, di Facebook, memberikan promo, dibombardir gitu loh. Karena durasi kita ketika membuka website Adidas itu lama dan kita ada
buying every month gitu ya produknya mereka gitu ya. Yes. Sedangkan misalnya kita produk tertentu gitu ya, nggak gitu tuh. Kalau cuma buka gitu, Iya, nggak itu dikejar-kejar. larinya akan ke situ ya. Dia akan melihat device Pak Rinto dengan website mereka sudah bertransaksi berapa lama. Kemudian dia berpartnership dengan website lain. Di website lain tuh dia lihat juga nih, Pak Rinto di Traveloka transaksinya tinggi. Sebulan habisin duit 10 juta buat beli tiket. Ya, beli tiket, beli hotel, volume transaksi Pak Rinto di Traveloka tinggi. Dia akan menghitung di sini secara binary logistic regressionnya. Ini good customer nih, harus jadi punya lu nih. Lu harus bikin dia, kalau perlu kasih diskon buat Pak Rinto supaya dia transaksi di lu. Kebayang Pak Rinto? Bayang Pak. Dan itu ada orangnya Pak yang ngerjain kayak gitu ya Pak. Ya, Ada orangnya ya Pak. kan saya yang desain Pak Rinto. Iya, oke Pak. Kan datanya udah ada, tinggal panggil Bu Ainun. Pythonnya keluar lagi. Bu, keluarin dong Pythonnya sebentar ya, saya buka dulu, kata Bu Ainun kan. Iya, oke. Terus tinggal Bu Ainun tiup seruling deh, Pythonnya keluar, ya kan? Nah, jadi Ular dong Pak. Ular kobra. Jadi Bu Ainun caranya dia gitu. Dengan binary logistic regression dia akan baca data log Pak, data log yang ada Pak Rinto di dalamnya, dan dia bikin modelnya untuk menentukan Pak Rinto ini good atau bad customer. Ya Pak, siap kebayang Pak. Thank you Pak penjelasannya Pak. Alright. Karena dari 100% customer ada yang disebut dengan teori Pareto. 20% of customer contribute kepada 80% revenue. Anda harus menemukan siapa 20% ini. Siapa good customer yang mengkontribute 80% revenue dari perusahaan. Dia harus maintain ini. Ini prime customer. Ya. Sampai di sini, Araso. Arasoyo. Oke. Arasoyo Pak. Jadi good binary logistic regression dan multinomial logistic regression. Ini nanti Anda bisa cek di perkuliahan saya yang lain, Anda search aja. Kalau Anda mau bikin tesis, silahkan refer ke perkuliahan-perkuliahan saya yang membahas ini. Ada yang pakai Python, ada yang pakai SAS, ada yang pakai SPSS, ada yang pakai R. Anda boleh pilih di materi-materi perkuliahan saya yang saya share di YouTube untuk dua materi ini ya. Karena untuk tesis bisa Anda pakai clustering, bisa pakai binary, bisa pakai multinomial. Jadi tadi kita sudah melihat good customer adalah yang dia highly engaged dengan Anda. Ya. Yang highly engaged artinya good customer. Bagaimana? Dari mana kita bisa lihat bagaimana sistem membaca pergerakan mereka di dalam website kita? Ya, dia bisa menghitung secara frekuensi. Ya. Frekuensi belanja di Anda dibandingkan dengan kompetitor. Data kompetitor pun dia bisa tarik. Ya, dia bisa partnership juga. Datanya, total data di satu industri berapa? Share of wallet Anda di tempatnya dia berapa? Share of walletnya Anda di Bukalapak dibandingkan dengan semua marketplace berapa? Ini yang Bukalapak only dia berapa Anda? Yang others only berapa? Yang dia both berapa? Datanya nggak perlu saya bahas lagi dari mana ya, sudah tahu ya. Tinggal minta Bu Ainun. Bu Ainun, tinggal keluarin dong datanya Bu Ainun. Yang Bukalapak only. Nah, jadi data sudah bisa baca. Kemudian, does the customer frequently purchase? Nah, ya, ini juga menggunakan disebut dengan RFM model. Nah, sekarang bayar sedikit. Jadi kita bisa membuat segmentasi customer menggunakan RFM model. Sebenarnya tugasnya bisa saya kasih banyak sih. Ada clustering, ada RFM.
ada website. Pengen tugas yang banyak apa tugas yang sedikit? Sedikit aja Pak, tapi gampang Pak. Ya, lisensi, Website aja Pak, satu aja Pak. frekuensi, and monetary. Berapa reason dia dengan website Anda? Terakhir dia kunjungan ke website Anda berapa? Oke, 3 hari yang lalu. Berapa frekuensinya dia dalam sebulan rata-rata? Misalkan dia 5 kali. Monitorinya per bulan dia berapa volume transaksinya dia? 5 juta. Ya. Ada yang resensinya dia udah 30 hari yang lalu. Frekuensinya dia 50 sebulan. Monitorinya dia 50 juta. Jadi Anda bisa melihat, does the customer frequently purchase? Jadi kita bisa melihat, oke, dia frequently purchase, dia belanjanya banyak, tapi udah, dan besar, tapi udah 30 hari yang lalu. Artinya dia udah nggak dengan Anda, dia sudah having affair sama kompetitor Anda. Dia pasti beli barang itu, tetapi udah nggak dengan Anda. Artinya dia sudah switch to your competitor. Nah, kalau yang ini 3 hari yang lalu frekuensinya 5 dan monitorinya 5. Ya, dia masih loyal dengan Anda. Masih loyal. Nah, di dalam RFM kita membuat segmentasi customer berdasarkan RFM model untuk menentukan apa campaign yang akan dilakukan. Misalkan untuk yang udah lebih 30 hari, Anda harus kasih acquisition program, retention program, atau takeover program dari your competitor. Ada lagi bikin program retention program. Kalau dia udah 10 hari nih, wah udah 10 hari nih, gue harus bikin retention program nih. Kalau yang udah 30 hari ini udah pindah ke tempat lain, gue harus punya program win back, misalkan, memenangkan kembali, karena ini your prime customer 50 juta. Nah, itu semua terbaca di dalam data log website Anda. Nanti ketika Anda bangun website, itu akan muncul itu. Data itu muncul. Ya, visits, recency, visitor. Berapa terakhir kapan dia visit? Artinya recency. Purchase, frekuensi. Berapa frekuensinya dia belanja? Visit, berapa reason terakhir kapan dia datang? Ya. Kalau dia udah sebulan nggak muncul, ya udahlah, nggak usah diharapin, udah putus, nggak perlu bilang kita udahan ya, ya udahlah, udah di ghosting namanya kita itu. Ya. Ada yang pernah di ghosting nggak di sini? Sering Pak. Pak Septi, Pak Ketua di ghosting. Aduh. Nggak sopan. Di ghosting customer Pak. Oh, di ghosting customer. Dan spam. Iya Pak, kadang-kadang tanya-tanya lewat saya, belinya lewat kompetitor Pak. Ya, itu. Nah, frekuensi ini adalah frekuensi, visitor adalah recency, spending adalah monetary. Jadi di dalam data itu nggak cuma bikin binary model, kita juga bisa membuat RFM model untuk mengukur seberapa engage customer, seberapa engagement dari customer. Saya akan share sedikit bentuk dari RFM model sebentar. Oke, www.google.com RFM model image. RFM model. Oke,
Oke. Ini dia cuma pakai recency dan frekuensi dan monitori ya. Makin ke kanan dia, makin ke kiri dia makin recent. Loss. Oh, recency score. Oh, oke. Jadi dia konsepnya begini. Bisa dicoret ya? Bisa dicoret ya? Nah, recensinya dia kalau makin tinggi berarti dia makin recent. Frekuensi dan monitorinya makin tinggi dia frekuensi dan monitori. Ya. Nah, kalau yang frekuensinya tinggi, monitorinya tinggi, dan recensinya tinggi, berarti dia dekat, berarti dia champion, loyal customer. Ya. Nah, tetapi yang recensinya udah rendah, 1, artinya udah nggak di kita. You cannot lose them, you harus kejar balik. Harus kejar dia nih, karena frekuensinya tinggi, monitorinya tinggi. Kalau hilang, kita hancur-hancuran nih. Tapi Di layar belum ada ya, Pak? Kenapa? Kelihatan, Bang. Belum kelihatan. Sebentar. Iya. Belum saya share berarti ya. Saya nggak share all kah tadi? Oke. Muncul? Kelihatan, Pak. Dua. Oke. Nah. Jadi kalau makin ke kanan recency score-nya, artinya dia makin recent dengan kita. Ya. Skornya 3 misalkan. Kemudian frekuensi dan monitorinya makin tinggi. Artinya udahlah recent dengan kita, frekuensinya tinggi, monitornya tinggi, itu champion. Itu juara-juara kita tuh. Yang Pareto kita tuh di sini tuh, 20%. Udahlah paling kanan recent, mentok kanan champion. Dan loyal customer. Ini yang utama. Tapi yang recensinya udah nggak dengan kita, artinya udah 30 hari nggak pernah berkunjung, udah nggak pernah ngapel, tapi dia udah ganteng gitu ya. Terus kayak Mas Septiadi mobilnya Hilux gitu ya. Udah mau lulus S2, tapi udah nggak recent dengan kita. You cannot lose him. Ya. Udah 30 hari tuh Pak Septiadi nggak ngunjungin gitu kan. Dia tuh cewek harus, apa yang salah sama gue nih? Gue harus dapetin balik itu Pak Septiadi. Karena Pak Septiadi recensinya udah nggak di dia. Tapi ada juga yang dia frekuensinya kunjungannya sedikit, monitornya dikit. Tapi dia recensinya tinggi. Artinya dia price sensitive people, price sensitive customer. Customer yang price sensitive dengan kita. Jadi dia itu sering datang tapi belanjanya yang dikit dan frekuensinya dikit. Nah, jadi kita di dalam digital customer, ada digital customer yang price sensitive, ada digital customer yang champion di situ. Kemudian ada yang udah recensinya nggak ada, frekuensinya udah kecil, monitornya nggak ada, ke laut aja. Get lost. Karena recensinya udah nggak di kita, frekuensinya juga kecil, ya kan? Nggak pernah neraktir, gitu ya. Ya udah, nggak penting gitu. Nah, yes, Pak Suhari. Ya, Pak. Kalau di fintech kayaknya kok berbeda ya. Kalau ini sih pengalaman saya di keluarga. Ya. Saya sering pakai ini belanja GoFood gitu kan Pak ya. Tapi saya justru nggak pernah dapat potongan. Tapi kalau anak saya yang beli ya jarang. Dia potongannya banyak. Jadi seolah-olah yang mau di retain itu kok yang baru-baru yang dikit ya. Atau memang itu polanya untuk yang fintech ya. Dia karena ngejar market share gitu. Jadi kalau yang udah sering belanja ya udah biarin aja. Atau gimana? Ya, karena Pak Suhari udah di sini, udah di champion, udah di loyal customer, nggak perlu dikasih campaign pun udah tetap pasti rutin gitu kan. Tetapi anak Pak Suhari dia price sensitif, dia harus groom ini customer. Gimana caranya dia naik ke sini, naik ke loyalis, naik ke champion. Jadi dia ada program si fintech tersebut. Oh, ini yang baru-baru nih, new to the companies. Ya, masih di peran sensitif, masih promising.
gimana caranya dia naik ya. Jadi ada campaign program untuk membuat to change the customer. Bagaimana kita change the customer? Ya udah bikin dia supaya loyalis, supaya frekuensinya naik, dikasih diskon. Jadi dia makin loyal nih sama kita. Nah, anak Pak Suhari ada di promising. Kemudian dikasih program diskon, jadi naik jadi loyalis. Nanti semakin dekat dia makin jadi transaksinya makin tinggi, jadi champion. Jadi ini adalah stages yang didesain oleh company untuk agar their digital customer can move the ladder, naik tangga ke tangga yang lebih tinggi. Bagi yang udah tinggi kayak Pak Suhari, tiba-tiba Pak Suhari pindah ke yang lain. You cannot lose him. Gua harus kejar lagi nih Pak Suhari. Resistensinya yang udah nggak di kita, frekuensinya tinggi, monitornya tinggi. Diapain nih Pak Suhari caranya? Bikin program apa nih kita ke Pak Suhari? Itu mereka, ketika mereka nge-detect itu, mereka bikin gimana caranya Pak Suhari balik ke loyal customer dan ke champion. Jadi kebayang kalau sebetulnya kita itu sudah di well design semua Pak Suhari. Ya, Pak. Jadi muter aja gitu Pak ya. Begitu hilang nanti dikejar lagi. Ya. Atau yang potensial loyalis gimana kalau dia udah turun ke sini Pak, hibernating. Nah, anak Bapak turun ke sini nih ke hibernate. Bagaimana kita retain nih supaya dia nggak lose nih. Udah mulai hibernate nih, udah mulai kurang-kurang nih transaksinya. Supaya dia nggak loss, bikin program baru. Nah, itu tujuannya. Sebenarnya saya ingin membuat ini untuk tugas untuk UAS, tapi Pak Setiadi pasti komplain. Begitu bukan Pak Setiadi? Di Banten ya Pak. Oh iya, lagi sinyal lagi jelek ya. Iya Pak. Iya Pak, baru bisa nyimak nih Pak. Oke. Jadi tertarik tidak ini buat UAS? Gantiin web Pak. Bukan web, Jangan, Pak. web itu kan udah sebagai turunan dari clustering bikin website. Oh bukan web itu tugas UAS Pak. Enggak, maksud Jangan, Pak. saya tugas website itu kan sebetulnya udah turunan clustering juga sebetulnya kan. Dari clustering bikin web. Nah, ini kalau ini bisa bikin jurnal lagi nih web RFM. F-nya apa ya Pak? Pintu Mulyono. Siki Mulyono, aduh. Oke. Pintu F Mulyono. Banyak ya maksudnya cita-citanya dari RFM. Ada pertanyaan terkait RFM? No questions. Alright, good. Oke, jadi bagaimana kita melihat engagement dari customer menggunakan RFM model? Jadi kalau Anda tanya, good or bad, dari mana kita tahu? Dari binary. Tapi kalau engage customer, dari mana kita tahu? Dari RFM. Yang dia engage adalah jika dia recensinya tinggi, frekuensinya tinggi, dan monitoringnya tinggi. Itu yang champion. Kalau yang recensinya rendah, frekuensinya rendah, itu yang loss, atau about to sleep, atau hibernating, atau need attention. So far so good. Araso. Rasoyo. Oke. Jadi banyak model tidak diterangkan di buku, tetapi diterangkan di dalam perkuliahannya. Ya. Di bukunya nggak diterangkan, di PowerPoint tidak diterangkan. Tetapi bagaimana digital marketing menentukan seorang customer itu engage atau tidak menggunakan modeling. Dan modeling ini dijalankan secara otomatis. Ya, otomatis. Dia didesain scheduler untuk dilakukan bulanan, 6 bulanan, tahunan, you can schedule it. Untuk RFM model berdasarkan data yang masuk. Ya, recensi, visiting kita terakhir kapan? Tinggal dihitung kan. Frekuensi, berapa jumlah transaksinya? Bisa dihitung kan dari data log. Monitori berapa total dia belanja, bisa dihitung kan untuk IP tersebut. Jadi kita nanti dengan RFM kita bisa mengelompokkan data yang berkunjung ke website kita dan menentukan siapa yang champion, siapa yang loyal, siapa yang hibernating, dan siapa yang price sensitive. Araso.
Rasoyo. Oke. Tadi pertanyaannya Pak Suhari. Bagaimana kita... Tadi apa pertanyaan Pak Suhari ya? Yang pertama yang saya bilang halaman ketiga itu. Saya lupa lagi dari pertanyaannya Pak. Kayak ini Pak, apa? User pengguna mau 6C Pak. Bagaimana 6C Pak. bagaimana Arahnya ke customer 6C Pak. bagaimana customer bisa going into user generated content. Ya, 6C tadi Pak. Jadi how to motivate customer. Jadi ada yang disebut dengan 6C, yaitu customer motivation yang bisa digunakan untuk structure website conversion funnel, bisa digunakan untuk motivate people untuk bikin user generated content, ya, bisa digunakan untuk motivate people untuk engage more. Bagaimana kita bisa engage more, ya? Nah, Chevy di tahun 2004 membuat jurnal terkait ini, di mana dia menyampaikan bahwasanya 6C tersebut adalah, pertama adalah konten, ya. Dengan konten yang bagus, maka conversion rate-nya semakin tinggi. Content is the king. Apabila konten Anda sesuai dengan needs and wants dari your segment, kita bicara lagi kembali ke persona. Ya. Apabila konten Anda itu sesuai dengan persona, maka itu akan convert, ya, kepada dari awareness, akan aware dengan konten, kemudian dia bisa interest dengan konten tersebut, kemudian dia mulai desire terhadap barang yang dijual di konten tersebut, dan dia juga call to action untuk membeli produk atau services dari konten tersebut. So it is tergantung persona. Kalau personanya fashion lover, Anda kasih konten otomotif, tertarik nggak dia? Nggak bakal. Pak Septiadi itu dia otomotif lover. Kalau Anda kasih konten Victoria's Secret, dia tertarik nggak? Nggak tertarik. Kalau Anda tawarin balance arm untuk Hilux supaya dia nggak goyang ketika off-road di Banten, itu dia tertarik. Konten yang sesuai dengan needs-nya dia and wants. Dan itu Anda tahu dari mana? Dari persona. Tahu dari mana? Dari clustering model. Nah, kemudian customization. Bagaimana Anda customize konten Anda yang sifatnya bisa dipersonalize. Misalkan Anda masuk ke website. Kita bicara website, ini tugas Anda website ini ya. Kemudian ada robot kan? Ada robot yang bertanya, "Halo Pak Suhairi, apa kabar? Sudah lama nih nggak berkunjung. Sudah 3 bulan nggak mampir. Apa yang bisa kami bantu?" Dia personalize kontennya dia. Personalize kepada audiensnya. Ya. Kemudian community. Ada komunitas yang saling membantu di web atau di Instagram atau di Facebook atau di TikTok. Kalau ada kesulitan, komunitasnya ngebantuin. Ada social network relationship di situ. Ya. Itu ngedrive kepada engagement, ngedrive kepada conversion, ngedrive kepada loyalty. Kemudian C yang keempat, convenience, yang dia bisa, karena salah satu currency-nya adalah time. Dia bisa convenience, bisa akses, bisa 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Convenience, bisa anytime, bisa diakses. Bisa di-contact anytime, ke DM. Kemudian choice. Anda memberikan pilihan, misalkan
Kalau pakai apa, ada choices di situ. Ada warna, ada ukuran dan lain sebagainya. Kalau baju ada XML, ada choices. Kemudian dan dia cost reduction dibandingkan dengan your competitor, cheaper than others. So ini menjadi 6C yang motive people, ya, to structure the websites, ya, to structure the websites, supaya orang tertarik dengan website Anda. Kontennya harus sesuai, bisa di customize, ya, ada community yang bisa helping each other, convenience, Anda berikan choices dan cost reduction. Oke. Dan ini menjadi value proposition Anda. Apa yang menjadi your value? Ini juga helping kepada online value proposition. Apa yang mau Anda propose? Apakah konten sebagai your value proposition? Apakah customization sebagai value proposition Anda kepada customer? Apakah convenience? Apakah all of them secara bersama-sama yang akan Anda offer ke customer? Karena kita memiliki scarcity of capital. Mungkin tidak semua bisa Anda berikan. Mungkin cuma Anda cost reduction dan convenience. Yang lain Anda nggak bisa kasih. That's okay. Tetapi itu menjadi salah satu apa yang Anda offer melalui value proposition. Nah, menjawab pertanyaan Pak Suhari, sekarang gimana caranya supaya kita ngedrive orang bikin user generated content, ya. Nah, user generated content itu kenapa mereka bikin, ya? Karena mereka merasa kontennya mereka bisa membuat karena mereka satu secara otomatis bikin konten, ya. Mereka memang hobi bikin konten kreator, jadi penyaluran bakat. Satu, dari sisi konten yang mereka, dan mereka dari konten tersebut mereka nge-tag kepada si brand, ya, brand, Eiger kah, Deuter kah, you tag them, ya. Kemudian bisa juga dari sisi bagaimana, pertanyaannya dibalik dulu, bagaimana agar user generated content itu menarik? Sekarang gini, kalau Anda bikin user generated content, saya dapat hidup jangan putus asa, tetap bersemangat. Nah, itu kira-kira yang nge-like banyak nggak bikin konten kayak begitu? Hidup jangan putus asa, tetap semangat, jaya jaya jaya. Nggak ada yang tertarik. Kurang, Pak. Kan? Masih, Pak. Tapi kalau Pak Septiadi bikin tetap semangat, ya kan? Mati satu tumbuh 1000, ya. Putus satu mantan pacar kembalikan ke tempatnya gitu, ya, mantan pacar, supaya orang nggak ini, jadi bikin topik-topik yang lucu-lucu gitu. Itu ada bikin konten yang orang jadi tertarik. Kayak kemarin itu kontennya itu lagunya Ariel, minum teh yang segede karung gitu, ya, apa sih itu? Jalan es teh segede karung gitu, ya. Ya, itu konten is the king, dia bilang kan. Nah, ada misalkan dia bilang ini kontennya terkait apa, dia hashtag misalkan tetap semangat, ya, putus satu gantinya 1000 gitu, kan. Putus satu tetap ditunggu, kutunggu mantanmu gitu kan, jadi lucu-lucu. Jadi content is the king, ya. Kemudian customization, dia kita berasa ini kayak gue banget gitu, ya. Community, ada community yang social network yang saling celah-celahan di komen gitu, kan, komentar netizen,
kita nungguin gitu kan, ini komentarnya apa gitu. Jadi itu memberikan motifs, ya. Bagaimana konten-konten tersebut, bagaimana kita membuat website atau konten yang motive people untuk convert menjadi sales. Menjawab Pak Suhari. Masih belum Pak, maksudnya memotivasi apakah tadi misalkan ini kalau dia bikin itu nanti ada harapan di endorse, karena kan kalau cuma pamer aja gitu kan ini. Betul. Jadi ketika sekarang begini, salah satu cara untuk mengetahui siapa yang mau kita pakai sebagai endorser, apabila mereka secara tulus hati memberikan komen atau review kepada produk kita. Jadi ketika dia, oke, gue udah pakai tas ini nih, bagus banget, thanks to Eiger gitu ya. Itu menjadi salah satu reviewer seperti itulah yang sebetulnya sebagai influencer bagi Eiger, bukan influencer yang dibayar, ya. Dan ketika dia melihat seperti Eiger melihat seperti itu memberikan opportunity bagi mereka untuk sebagai diminta sebagai influencer, endorser bagi produk Eiger ke depan. Jadi itu juga menjadi salah satu motif ya. Thanks to Pak Suhari tadi memberikan gambaran seperti itu. Jadi ketika kita secara tulus memberikan review, komen negatif atau komen positif mengenai sebuah produk, dan itu ke depan saat ini company itu jika dia join operation dengan customer untuk enhance dia punya produk. Gak cuma dia pakai konsultan, tetapi dia juga bring along the customer into the equation untuk develop kepada product enhancement. Kebayang Pak Suhari? Iya Pak. Alright, good. Oke. Nah, ini tadi 6C-nya ya. Content, customization, community, convenience, choice, dan cost reduction. Jadi tadi saya ada sidang tesis ya, skripsi ya. Dia pakai 3 dia. Pengaruh community, kemudian convenience, dan content kepada engagement dan implikasinya kepada loyalty. Jadi dia mau melihat kalau engagement itu yang mana yang paling pengaruh, konten kah, community kah, atau convenience. Dan untuk loyalty yang mana yang pengaruh, konten kah, community kah, atau convenience. Nah itu tadi skripsi kalau nggak salah. Jadi dia meneliti itu sebagai bahan skripsinya dia. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait 6C? No? Alright. Jadi tadi kita sudah melihat kepada apa yang menjadi motif, kalau engagement menggunakan good or bad, kita menggunakan binary, untuk ataupun Likert menggunakan multinomial, untuk engagement menggunakan RFM, ya. Kemudian variabel yang digunakan untuk value proposition, engagement bisa menggunakan dan engagement bisa menggunakan 6C ini, ya. Content, customization, community, dan seterusnya. Berikut kita masuk ke dalam apa yang menjadi ekspektasi dari customer. So, online customer, digital customer has raised their expectation, ya. Changes. Setiap tahun dia semakin meningkat itu. Ya, on the QCD. QCD yaitu quality, cost, and delivery. Bagaimana kualitas produknya lebih bagus, cost-nya lebih murah, dan delivery-nya lebih cepat. Ya. So, 3 stages of managing customer expectation, yaitu kita harus understanding their expectation. Bagaimana kita bisa paham ekspektasi customer? Ada yang bisa jawab? How do you know customer expectation?
Gimana caranya kita tahu ekspektasi customer? Siapa yang bisa jawab? Halo? How do you know customer expectation? Coba jawab boleh Pak. Silakan Astrid. Mungkin dengan kita bisa understanding expectation itu we can customize their needs Pak. Kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan How do customer. you know their expectation? Mapping the standard quality customer delivery itu Pak. Kita mapping. Ya. Oke. Ya lalu kita bisa mengidentify satisfaction customer dengan dia loyalty dengan kita seperti itu Pak. Oke. Jadi Bisa nggak Pak kalau itu Pak? Apa? gimana tuh Bu Ainun? Seberapa lama customer tersebut? Jadi kita ngitung tuh sesinya gitu loh Pak. Untuk melihat-lihat web kita, terus transaksinya berapa lama. Jadi kan kita kelihatan tuh ekspektasinya customer. Oke, saya jelaskan. Kalau dari yang kayak Tokopedia sih baru-baru itu mereka nggak ada survei ya Pak. Kasih pertanyaan apa yang perlu diperbaiki atau mereka minta review sih biasanya dari download aplikasi. Alright, saya jelaskan. Jadi, ketika kita bagaimana how to know customer expectation. Jadi ketika kita sudah melakukan clustering, ada yang fashion lover, ada yang digital savvy. Kan kita taunya dari transaksinya kan, betul? Setuju ya? Dari transaksi yang tertinggi fashion, dari data dari transaksinya yang tertinggi, monitoringnya tertinggi, frekuensinya tertinggi fashion. Oh ini fashion lover, ada 150 orang. So how to know their expectation? How to know? Mereka maunya produknya warna apa sih sebetulnya? Mereka maunya produknya bajunya yang jenis apa sih sebetulnya? How to know that? So that goes to the focus group discussion. Kita masuk kepada kualitatif approach. Going kepada focus group discussion. Menggunakan stratified random sampling. Stratified kepada kelompok si fashion lover. Nah, kita undanglah nanti misalkan berdasarkan income-nya kita bagi ada 3 kelompok. Nah, kita bagi 3 kelompok berdasarkan income, wilayah dan lain sebagainya. Ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C. Seperti apa ini mereka needs and wants mereka yang secara dan ekspektasi mereka. Oh, saya mau produknya batik. Oh, ini maunya ke bajunya itu yang apa tipenya ya? Tipenya pasmina gitu. Atau tipe apa lagi dan lain sebagainya. So everybody has every group having their expectation. Ya. Jadi jangan kita tebak-tebak buah manggis, ekspektasinya kayak begini, itu ekspektasi Anda, bukan ekspektasi your customer. Sehingga oke, segmennya udah bener, tetapi kok conversionnya kecil ya? Ketika ini AIDA-nya dia dilakukan, kok conversionnya kecil, nggak naik-naik, karena Anda betul fashion, tetapi yang Anda jual ternyata populasi paling tinggi adalah populasi yang batik. Anda jualannya piyama gitu. Orang yang pengen batik
dikasih piyama, nggak dibeli. Jadi awareness-nya dapat, tapi dia nggak interest. Walaupun secara segmen sudah benar fashion lover, tapi fashion lover yang mana? Merchant yang mana? Sub merchant yang mana? Sehingga kalau dia batik, ya Anda fokus ke batik gitu. Aware batik, dia interest, desire, dan dia call to action. Yang restoran lover, kayak Pak Septiadi misalkan. Dia, Anda undang lagi FGD. Anda sukanya apa? Saya Korea, makanan Korea. Saya suka makanan Vietnam. Saya suka makanan Padang. Terus ternyata populasinya paling tinggi yang Padang. Anda kasih makanan Korea. Dibeli nggak sama yang suka makanan Padang? Nggak dibeli. Nah, sehingga conversion rate-nya dia kecil lagi. So how to know customer expectation? You need to conduct qualitative research, focus group discussion. Araso, minasan. Any questions? Any questions? Sesudah Anda memahami kepada ekspektasi, baru Anda setting the service promise and delivering the service promise. Ya. Sukanya Padang, yang pedas, yang sedang apa yang manis. So you set the communication and deliver the service. Kapish? Bentar Pak. Oke. Menanya Pak, bentar Pak. Menarik nih Pak. Tadi pertama di clustering kan pakai clustering ya Pak ya. Terus masuk ke kualitatif ke FGD. Yang metodenya selain stratified random sampling bisa pakai etno Pak? Bisa pakai etno, bisa focus group discussion, bisa grounded theory, tetapi kepada stratified kelompok yang ini. Ada bagi 3 kelompok. Jadi dari riset sebelumnya yang dari kita misalnya muncul 3 atau 4 clustering, kita pilih satu aja ya. Yang sebagai target segmen Anda kan? Target segmen kita ya berarti ya gitu. Target segmen. Oke Pak. Sip. Target segmennya ditentukan, kemudian Anda bikin stratified bagi 3 kelompok berdasarkan income. Anda bagi yang range-nya 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 40. Kemudian secara wilayah, ya kan? Secara income, kemudian family man atau dia single, ada bagi-bagi lagi. Nanti kemudian Anda bisa melihat apa yang menjadi ekspektasi mereka, needs and wants mereka secara lebih komprehensif. Kalau dibikin website, Anda suka warna apa websitenya? Warna hijau. Oh, saya suka warna merah. Anda hitung lagi nanti, mana yang paling banyak. Oh, paling tinggi kecenderungannya hijau nih. 3 kelompok minta hijau. Oke, bikin Tokopedia pakai hijau. Karena 3 kelompok itu dia pakai hijau semua mintanya. Ada mix method di sini. Jangan sampai Anda dapat wangsit. Di dalam bisnis, ya, forget about wangsit. You have to explore, ya, to mine the data, mining, using data mining. Ya, let the data speaks to you. Biarkan data yang ngobrol dengan Anda, bukan Anda ngobrol dengan jin. Ngasih tahu, pakai hijau, pakai biru, ya, forget about it. Any other questions? Araso? Good. Saya Pak. Yes. Kemudian, bagaimana Anda tahu fears dan phobies dari customer? Consider the fears you think that customer might have. Ada banyak fears mereka, yaitu dari sisi security risk. Ya, ada pencurian kartu kredit, ya, security, ya, ada privacy datanya dicolong, di hacking, virus, ada security risk yang membuat mereka nggak berani
going online. Ada security risk. Anda pikir handphone Anda di sini aman. Handphone Anda ini kan sudah direkam semuanya. Ya. Kamera Anda bisa diaktifkan setiap saat oleh aplikasi. Jadi harus ada kertas yang nempel di kamera. Kalau enggak Anda lagi mandi, kameranya diaktifkan. Bahaya. Ya. Oke. Nah, kemudian fears yang kedua adalah cyber stalker, yaitu stalker tiba-tiba Pak Septiadi itu semua mantan-mantannya dia itu udah ditaruhin aplikasi Find Friend. Dia bisa kontrol tuh, bisa lihat tuh si Susi lagi di mana, si Nita lagi di mana, si Syahri lagi di mana. Karena di handphonenya sudah disinkronize dengan Find Friend. Jadi dengan handphonenya Pak Septiadi bisa memantau ketiga-tiganya. Wah, itu sudah cyber stalker. Ada fears and phobia di situ. Sekarang yang booming Zenly ya Pak ya? Apa namanya Pak Septiadi? Zenly Pak, Zenly. Oh, Zenly. Oke. Iya, kayak GPS tracker Pak. Oke, sudah pakai belum? Alhamdulillah sudah Pak. Jadi gimana? Terkontrol semuanya ya? Bagus ya? Bisa dipantau semua ya? Bagus Pak, bagus. Jadi iya Pak. Santi, Sari sama Sinta udah dimasukin semua Zenly ya? Tiba satu lagi Pak. Siapa satu lagi? Susi. Oke. Bahaya memang Pak Septiadi ini. Waduh Itu Pak. sepengetahuan mereka nggak Pak Septiadi? Enggak Pak, dulu kan memang untuk installnya fungsinya untuk keamanan Pak. Terus? Misalnya saya lagi di mana, dia lagi di mana gitu, jadi ketahuan. Oke. Lagi di mana gitu ya? Lagi di kampus. Padahal lagi di pasar gitu ya. Oke. Kalau yang kayak gitu harus minta approval yang punya device kan Pak? Nggak Kalau misalkan perlu, yang bisa. generik Nggak gitu. perlu, pinjam aja sebentar handphonenya. Mas, pinjam handphonenya sebentar. Aku mau nelpon, tinggal diinstal aplikasinya, terus kamu synchronize, kamu accept, langsung hapus. Udah aman. Langsung dihapus. Dia nggak bakal tahu sudah dimasukin ke Zenly atau ke Find Friend. Butuh waktu 10 menit doang loh. Gitu. Oh. Kalau menurut saya Pak, Ya. yang paling aman ya Pakai apa? Berarti pastikan handphone jangan sampai dipegang ya Pak ya? gimana? Ya nggak apa-apa, dipegang emang kenapa? Takut banget berarti saya. Iya, kayaknya. Wah, bercanda cuy. Yes. Jadi kalau kayak Enggak bilangnya ke kampus padahal ke Holy Wing takutnya. ya mau ketemu sama Bang Hotman, aduh, gak enak ya. Oke. So ini menjadi ketakutan, ya. Semua orang bisa memantau semua orang, luar biasa. Oke. Kemudian, oh ya, teknik yang kedua adalah beliin handphone baru. Beliin handphone baru, udah diinstal Find Friend, Zenly. Jadi langsung dihapus. Sayang, ini handphone baru buat kamu, iPhone 13 Pro. Padahal udah dipasangin semua, udah dipasangin lengkap. Fake mail, semuanya mailnya dia masuk ke kita juga, WhatsApp-nya masuk ke kita juga. Semua udah ketahuan, semua kamera bisa diaktifkan dari handphone saya. Ya, saya misalkan sekarang ada aplikasi yang bisa melihat layar handphone yang kita synchronize. Dia lagi main Mobile Legend, lagi baca email, lagi ngapain tuh, kita bisa lihat di handphone kita. Kalau mau tahu caranya tanya Pak Septiadi. Saya nggak mau kasih tahu, takut dosa jariah. Oke. Takut banyak yang berantem Pak suami istri Pak. Ya, karena ketahuan istrinya mainnya itu ya. Karena ketahuan suaminya main micet ya. Oke. Oke, so many fears ya. Dan kemudian also fear about how the internet destroy kehidupan individuals dan keluarga. Anda pernah ngalamin nggak? Hidupnya dihancurkan oleh internet. Ya.
Terus karena jejak digital nggak pernah hilang. Anda taruh nama Anda, kemudian dicek di Google, keluar semua. Anda taruh nomor handphone Anda, nomor handphone dia di Google, keluar semua nomor handphonenya. Apa aja yang dia pernah lakukan dengan nomor handphone itu. Oh, pernah jual beli mobil ini dijual, hubungi nomor sekian, tercatat semua itu di Google. Oh, mobil lu dulu ini ya, ketahuan. Karena kita jualan mobil di OLX, pasang nomor handphone. Hubungi nomor handphone sekian, ketahuan tuh di OLX jual mobil ini dan ini. Jadi hati-hati pasang nomor handphone di website, karena itu semua bakal ketahuan kalau ditaruh di Google. Ya, dan lain sebagainya. Sekarang yang booming pakai get kontak Pak. Jadi kalau di Get Kontak, saya di asuransi Asra. Iya Pak. Jadi misalnya saya di Garda Auto ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya level klaim survei untuk customer klaim ya Pak ya. Jadi surveyor tuh melihat dari get kontaknya Pak. Jadi ketahuan tuh yang mau pada bisa diklaim gitu Pak. Untuk baru setahunan ini Pak pakai itu. Hati-hati makanya sekarang. Sebelumnya kita kan taruh handphone, ketahuan semua Anda jualan mobil, jualan sepatu second gitu ya. Jual sepatu second, handphone, ya ampun Pak Rinto jualan sepatu second bekas main udah nggak dipakai, dijual lagi gitu ya. Udah sedekahin aja, kenapa Pak Rinto masih dijual lagi sepatunya. Jaket kulit, nomor Pak Rinto jual jaket kulit dari Rusia baru 3 kali pakai, ya elah, ketahuan lagi dari nomor handphone. Jadi fears and phobias, kenapa orang nggak going online? Karena everybody will know your activities. Fear and phobias. Nah, berikut adalah online information processing. Ketika kita masuk ke dalam website, Anda tahu dari mana dia ngelihat apa? Kan kita lihat di website nih. Ketika Anda ngelihat website, itu Anda tahu dari mana dia ngelihat ke produk yang mana? Ketahuan nggak? Bagaimana Anda tahu? Pertanyaannya saya balik. Bagaimana Anda tahu ketika Anda kunjungan ke websitenya sebuah website, Anda tahu dia fokus ke produk yang mana? Kan itu kan dia satu layar, tapi dia di tempat yang mana yang dia tuju? Anda tahu dari mana? Anda tahu yang mana? Dia suka produk yang mana? Tahu dari mana? Biasanya sih di report web analytics-nya ada Pak ya. Di IP address di sana tuh di back end website klik, itu. Pak. Kalau dia nggak klik, Anda tahu dari mana? Ini teknologi terbaru lagi nih. Saya kasih tahu. Itu disebut dengan heat map. Jadi ketika ada di sebuah website, kemudian Anda ada produk. Ya. Terus kursor Anda lama di sini kursor Anda. Di sini kursor Anda. Itu akan muncul heat map. Oh, kursornya tebal di sini, sama tebal di sini. Ada 3 produk yang dia tertarik. Jadi kursor Anda gerak itu dibaca oleh data log. Jadi di sini disebut dengan online information processing. In addition to shrinking attention, information is shifting toward being presented visually. Ya. Information processing is constantly changing because customer are also changing. Jadi bagaimana kita melihat sebelumnya customer sukanya produk A, kemudian dia pindah ke produk B. Itu terbaca. Ketika kursor di sini pindah ke sini, ya. Jadi stickiness di sini paling lama sekian, sehingga kemudian baru kita proses informasi tersebut. Oh, Pak Rinto ternyata lama di sini nih. Ini barang apa sih? Kemudian barulah programatiknya ngejar. Pak Rinto, ini barangnya kita kasih diskon loh. Padahal dia nggak ngeklik, nggak masukin keranjang. Tapi dikejar Pak Rinto sampai ke ujung dunia. Karena dia heat map-nya dia tebal di sini, merah di sini. Lama nih Pak Rinto, anget nih barang ini.
ibarat didudukin nih kursinya anget sini. Itu bagaimana kita sekarang website melakukan online information processing berdasarkan heat map yang ditimbulkan dari kursor audience. Arasoh? Iya Pak, ngerti Pak. Oke. Iya Pak. Nah, heat map. Nah, itu nanti tekniknya bagaimana? Nah, itu nanti panggil lagi Bu Ainun. Tinggal di coding lagi Bu Ainun. Heat map untuk Python. Ada nih caranya nih, sebentar. Ada nggak ya? Saya share ya. Biar Bu Ainun bisa langsung berkarya gitu ya Bu Ainun ya. Nih, saya kasih cara untuk teknologi terbaru untuk heat map. Heat map. Visualization. Wow. Nah, ini. Jadi kayak dia COVID-19. Nah, ini heat map ya. Heat map untuk website ya. Heat map untuk website. Oh, ini yang tadi RFM. Sudah ada. Heat mapnya mana ya? Udah pakai heat map aja deh. Udah pakai website. Heat map. Heat map di websitenya CNN. Nah, di websitenya CNN juga bisa lihat heat map. Dia berita mana yang dia suka. Nah, nanti dia kejar situ. CNN. Kemudian heat map untuk Maps. Ya, dan seterusnya. Nanti tinggal, ini cocok nih kayak nih. Yang untuk notebook. Volume to map, heat map, and time analysis. Nah, tinggal kita pelajari lagi nanti codingnya. Untuk heat map analysis kepada website. Jadi websitenya itu dia berapa lama dia kunjungan di website tersebut. Wah, ini heat mapnya untuk peta lagi ya. Di jalan mana yang tebal atau yang anget gitu ya. So, ini menjadi cutting edge model saat ini. Salah satunya menggunakan heat maps. Oke. Semakin mumet ya Pak Setiadi ya, Pak Rinto. Tapi kalau Bu Ainun dia lempeng aja Pak, Bu Ainun. Wah, barang baru nih katanya Bu Ainun. Boleh nih. Dipakai Pak di kantor. Udah dipakai Bu Ainun? Astagfirullahalazim. Gua pikir Bu Ainun belum tahu, ternyata udah dipakai di kantor dia. Gila. Yamaha buat selangkah lebih depan. Yamaha banget nih. Kalau Yamaha Bu Ainun bukan R-King nih. Udah yang Scorpio 225 cc. Luar biasa ya. Serius Bu Ainun udah pakai heat map Bu Ainun? Pakai Pak buat ngedetek itu Pak. Apa kayak pergerakan customer gitu kan. Jadi dia ngapain nih di webnya Citylink nih, cuman window shopping atau hanya sekedar booking atau dia sampai selesai transaksi, kan kelihatan terus rute-rute mana yang dibeli gitu loh Pak. Pencariannya tuh sampai mana bisa kelihatan. Oke. Luar biasa Bu Ainun. Applause dulu teman-teman semua buat Bu Ainun permainannya. Ini permainan orang-orang kota ini. Kalau orang desa belum main ke situ Bu Ainun. Luar biasa Bu Ainun. Wah, luar biasa. Betul-betul tua-tua keladi Bu Ainun. Makin tua makin jadi. Tua Pak. Belum tua. Ya, maksudnya semakin matang, semakin permainannya makin berat, Pak. Kadang-kadang makin matang dia kan makin rebahan terus kan. Kalau Bu Ainun dia gas terus dia cari barang baru ya, Bu Ainun. Luar biasa. Nah, speaking about the online buying process. Ya. Jadi konsepnya di dalam digital customer ya seperti kemarin ada AIDA, ada awareness, findability, evaluation, ya ada
macam-macam, ya. Yang paling mostly used adalah yang AIDA. Awareness, interest, desire, dan action. Ya. Awareness, bagaimana dia bisa aware? Search engine, portal, feature product, on-site banner, email blasting. Ya. Kemudian bagaimana dia becoming interest, ya. Bisa menggunakan tergantung kalau dia Facebook ads, Instagram ads, ya, TikTok. How to get people more interest? Bisa menggunakan konten apa gitu ya. Desire, lagi ada bikin promo. Kemudian call to action, buy one get one free. Kalau di tempat lain apa? So every channel has their own way to increase the awareness, the interest, the desire, and the call to action. Oke. Di dalam digital customer, ya, there is what we call the ladder of loyalty. Ya. Jadi bagaimana kita move customer, ya, dari yang RFM tadi, kita ingat tadi yang RFM, bagaimana kita move customer, berdasarkan ladder of loyalty. Siapa yang loyal customer? Ini nih, loyal customer. Move the customer through the ladder of loyalty. Dari price sensitive, naik ke promising, naik ke potensial loyalis, naik ke loyal customer. Ya. Moving customer up ke a higher level, ya. Ya. Bagaimana kita advocate mereka into loyal customer. Apa yang menjadi primary determinant untuk bisa mencapai customer loyalty? Satu, quality customer support, on time delivery, compelling product presentation, convenient and reasonably price shipping and handling, dan clear, trustworthy, and privacy policy. Tetapi ini baru untuk loyalty. Bagaimana untuk supaya mereka delight? Dengan Anda memberikan extra service, personalization, chatbot yang bisa panggil nama langsung, mail blasting dengan nama langsung, sebagai salah satu opsional Anda untuk bikin email blasting, kan? Bagaimana Anda menggunakan MailChimp untuk create email blasting? Community creation, salah satu dari 6C, community yang saling helping to each other untuk bisa going into loyalty, dan kemudian integration dan incentives, ya, cost reduction. Ini ujungnya adalah how to drive your customer from low loyalty into high loyalty. Berbeda titik dan tujuan, berbeda campaign. Dari potensial ke champion berbeda campaignnya dari potensial dari needs to loyal, berbeda. So the campaign is, jadi kita campaign bukan berdasarkan perbedaan customer, bukan based on differ, ya, kita bikin campaign, no, but based on the changes you want. Kalau Anda ingin menggerakkan segmen dari yang need attention kepada yang loyal segmen, apa campaign yang perlu Anda lakukan? Berbeda dari needs kepada potensial loyalis, berbeda campaign. Jadi Anda membuat campaign based on the changes that you design. Anda mau Pak Rinto nih dari kampus berangkat ke Blok M. Gimana ya caranya supaya Pak Rinto dari kampus dia pergi ke Blok M? Gue mau numpang nih. Gimana ya caranya ya? Bikin campaign buat Pak Rinto. Pak Rinto sekarang di kampus, gue perlu ke Blok M, gak ada duit nih, gue perlu numpang. Gimana caranya Pak Rinto nawarin gue tumpangan? Gue kasih campaign apa ya? Denger gak? Lagi ada ini, lagi ada sale.
lagi ada bioskop baru tayang itu Top Gun Maverick. Oh di mana kata Pak Rinto? Wah semua pada habis. Oh kita pesan yuk. Semua pada habis nih Pak Rinto. Yang ada cuma di Blok M Plaza. Ya udah gue mau ke Blok M Plaza. Ya udah gue numpang deh. Nah Pak Rinto doyannya Top Gun Maverick, mau nonton Tom Cruise sama Jennifer Connelly. Ternyata yang yang paling murah di Blok M Plaza Pak Rinto. Ya udah deh, gue janjian sama teman-teman gue ke sono. Ya udah. Ada yang mau ikut nggak sama gue? Gue numpang aja ya, gue mau ke terminal Blok M. Ya udah naik. Nah, jadi kita desain bagaimana Pak Rinto dari Blok M, dari Pasar Festival ke Blok M Plaza. Ini yang juga terjadi dengan segments. Bagaimana kita dari potensial loyalis ke champion. Lu apain nih biar dia ke champion? Araso. Bagaimana kita menggunakan ladder of loyalty. Ada pertanyaan? All good? Kapis? Kapis? Suaranya hilang Pak Rinto. Pak Giri? Oh, oke, good. Ya Pak. Aduh, lagi di Jember. Putus-putus. Alright. Next is communities and social network. Salah satu dari 6C adalah communities, yaitu building communities yang tujuannya adalah untuk Anda bisa helping each other, ya, helping each other, bikin communities. Ya. Communities are buyers, lovers, haters. Ya. Better work with communities. And then there are many tools that help you listen to communities and individuals. Bagaimana kita bisa listen ke communities? Ketika Anda punya Anda listen ke communities, bagaimana caranya Anda? Salah satunya menggunakan, saya tanya dulu deh, how do you listen to communities? Ada yang tahu nggak? Bagaimana Anda listen kepada community Harley Davidson? Bagaimana Anda listen to community Kawasaki Vulcan? Bagaimana Anda listen kepada community Norton Classic? How do you listen to the communities? Ada yang bisa jawab? Pak Jerry mungkin saya bisa jawab Pak Jerry. Pak Ketua. Iya, kebetulan community ya Pak ya. Saya selaku pelaku marketing community ya Pak ya. Saya megang beberapa perusahaan Pak untuk asuransi, saya di Garda Auto. Untuk saya di JT Radial untuk sekarang ya Pak. Jadi yang pertama saya lakuin tuh pertama adalah bertanya ya Pak, atau survei ya Pak. Biasa dengan kualitatif research tadi ya Pak ya. Kemudian mendengarkan aspirasi dari membernya gitu Pak. Kemudian berinteraksi dengan pelanggan gitu Pak, dengan melakukan FGD juga Pak. Biasanya kami melakukan seperti itu Pak. Oke. Ada cara lagi yang lebih gampang. Menggunakan API. API dari Telegram, ya API dari Facebook, API dari Twitter. Kemudian dari API tersebut Anda cek apa kata communities terkait dengan Garda Auto. Anda Garda Auto ya? Iya Pak. Iya Pak. Kita lihat apa kata-kata orang tentang Garda Auto saat ini. Oke, Garda Auto. Garda Auto. Run. Apa kata communities tentang Garda Auto? Running. Oke, kita Waduh. Kita download apa kata orang tentang Garda Auto. Di API Telegram, API Facebook, API Twitter. Ya. Kalau Anda pengen ada request
seperti itu bisa ada project. Saya kerjain deh proyeknya. Apa kata community? Oke. Siapa? Lindungi mobil kesayangan Anda. Garda, oke. Lindungi mobil kesayangan Anda dengan asuransi mobil Garda Auto. Ini pasti Pak Septiadi yang bikin. Tim saya itu, Pak. Iya, langsung kebaca ya. Apa yang lagi ada respon tadi? Betul, Pak. Asuransi Astra berhasil. Ini pasti Anda lagi yang bikin nih Pak Septiadi. Ya kan, ini kan apa framing semua ini. Iya. Ya kan? Mobil dibawa Alhamdulillah, bengkel Pak. resmi. Ya, kebaca ya. Apa yang Anda lakukan selama ini saya bisa baca ya. Nah, ini cuma top 5 aja. Kalau saya teruskan sampai ini kan masih downloading datanya ya. Sampai data terakhir itu bisa kebaca semua. Oke, oh ini yang terkait Garda Auto. Apa orang yang bicarakan? Kalau Anda FGD, Anda habis waktu untuk isi form gitu kan dan lain sebagainya ya, atau diskusi. Tapi kalau menggunakan API, Anda bisa tahu apa yang menjadi yang perbincangan di communities. Kebayang, Pak? Lebih praktis ya, Pak ya? Praktis. Iya, Pak. Lebih praktis. Nah, kalau Anda mau go deep di sini, ya, nanti kita diskusi di belakang setelah perkuliahan. Siapa? Bu Ainun, sabar Bu Ainun. Bu Ainun juga pengen ngambil proyek tadi sama Pak Septiadi kayaknya. Ya, saya juga dulu sebelumnya saya pernah ada proyek dengan Citylink, Pak. Jadi dulu belum kenal dengan Bu Ainun, Pak. Kalau Jadi, tahu mudah-mudahan setelah pandemi ini ya bisa lagi. Ya. Ternyata kemampuan Bu Ainun semakin berkembang ya. Aji-ajiannya dia makin ganas semua ya. Aji rawa rontek segala macam. Gara-gara Hebat, PJR Pak. ini saya Iya. belajar banyak. Gara-gara Pak. pandemi kerjanya belajar terus di rumah. Ya. Jangan sampai kalah sama Bu Sama. Ainun. Udah sampai rawa rontek, apalagi yang mau dicari lagi? Udah rawa rontek udah di tangan. Oke, communities. Oke. Di dalam digital customer, the customer may be individual, maybe also companies. Ya, companies. Jadi, we need also to, kalau kita companies, maka kita perlu membaca profile dari companies. Ada size-nya companies, ada industrinya, ya, organization, ya, staff, departemen, produk, ya. Nah, not only B2C customer, but also B2B. Ya. Tapi most likely yang belanja pasti customer ya, bukan companies ya. So that is dalam customer profile. Saya rasa ajian clustering sudah cukup untuk Anda gunakan untuk melakukan profiling. Ya. Jangan sampai Anda profiling menggunakan memanggil memanggil dukun ya. Mbah, kira-kira si Susi dia sifatnya gimana, Mbah? Wah, menurut buku Primbon. Apa itu buku Primbon itu? Bahasa Jawanya ya. Sukih, ora sukih gitu-gitu ya. Jadi buku Primbon gitu ya. Nah, jangan sampai kita pakai Primbon. Pakailah clustering. Kalau masih bikin profile pakai Primbon, awas ya. Itu dipecat. Ya, dipecat dari murid MM Universitas Bakri. Bikin profile masih pakai Primbon. Ya. Pakainya clustering. Walaupun Primbonnya dibuat oleh Ronggo Warsito. Atau Eyang Sabdopalon. Aduh, tambah parah. Oke, customer profile. Di dalam customer profile pasti ada persona, ya, ada kalau company ada purchaser, siapa di the company? Ada purchaser, ada advisor, ada gatekeeper, end user dan sebagainya. Oke. Researching di online customer. Di dalam digital customer, untuk meresearch online customer, maka kita perlu develop persona. Wah, kita ngulang persona lagi, ya. It's all there, ya. Anda semua sudah menguasai tentang persona, ya. You've been doing the project, etc. Oke.
Bagaimana Anda membangun persona? Alright, so that is all the topic about digital customer. Any questions regarding digital customer? Kita sudah belajar mengenai binary logistik, belajar mengenai multinomial logistik, belajar mengenai recency frequency monitoring model, ya, heat map. Kalau masih ada yang bingung nanti silakan tadi saya share perkuliahan saya terkait masing-masing model yang bisa Anda terapkan di kegiatan digital marketing Anda. Ada spesifik kelas ya yang explore kepada topik-topik tersebut dan juga bisa Anda gunakan nanti ketika Anda membangun tesis Anda. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. All good? Araso? Mungkin terkait tugas mungkin ya? Ya, gimana tugas? Jadi untuk terkait website ini kan ini tuh hanya sekedar tugas atau sampai running nih Pak?